Di Saudi sekarang lagi gawat guys. Orang-orang ilegal semua dipegangin. Makanya saya sarankan terutama orang Jeddah, orang Mekah yang masih betah dan butuh biaya untuk keluarga dan mungkin anaknya sekolah, lebih baik jangan cuti kerja dulu guys. Jangan diam di penampungan. Yang kerja jam-jaman juga kalau bisa jangan jalan kaki, naik taksi. Karena sekarang lagi gawat guys. Semua orang dipegang dan dipenjarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tahun ini 2022 Hijriah, 1444 Masehi. Umat Muslim dari seluruh dunia Masya Allah bisa menjalankan rukun Islam yang kelima, yaitu menunaikan ibadah haji. Alhamdulillah, saya merasa senang melihat orang Indonesia di Mekah dan Madinah bergembira ria karena bisa menunaikan ibadah haji selama dia menunggu hampir ada yang 11 tahun, 12 tahun, 10 tahun, nggak sama guys. Masya Allah, tabarakallah. Saya doakan semoga selalu dalam lindungan Allah SWT, sehat jasmani dan rohaninya, dan semoga kalau sudah menunaikan ibadah haji jadi haji yang mabrur dan mabrurah. Dan yang belum menunaikan ibadah haji, semoga secepatnya ada panggilan dari Allah SWT, semoga bisa menunaikan ibadah haji dan umroh. Dan yang sudah, semoga Allah SWT bisa mengizinkan kembali. Amin amin ya rabbal alamin. Minum teh dulu guys. Tapi di sisi lain saya sedih guys, karena teman saya yang biasa ngobrol bareng, kadang-kadang makan malam bareng gitu guys, dia ketangkep guys, kena gerebekan polisi. Ya emang dia orang tidak punya identitas guys, jadi orang kaburan gitu. Cuman saya kasihannya karena dia masih butuh, anaknya masih kuliah, belum terselesaikan, belum beres, apalagi anak-anak yang lain masih sekolah. Jadi saya tuh kasihan guys. Yang mudah-mudahan cepat diproses pemulangannya, dan saya doakan semoga nanti kalau di Indonesia menemukan pekerjaan yang layak dan gajinya lumayan, karena dia yang pastinya pulang pasti bekerja, dikarenakan kalau usaha nggak mungkin, soalnya belum punya modal guys. Jadi juga saya mau ikut menyarankan kepada semua teman TKI yang terutama di Jeddah sama Mekah, kalau bisa selama ini sampai menjelang hajian guys, jangan pulang ke penampungan. Masih mending diam di rumah majikan. Yang jadi supir juga guys, kalau ini yang nggak punya identitas guys. Kalau yang punya identitas seperti saya kan punya identitas guys. Ini kalau di sini namanya itu hawiyah, igamah, bahasa Indonesianya KTP. Jadi saya bebas mau kemana, mau di luar bebas guys. Soalnya barusan itu guys, saya seumur-umur guys baru ditanyakan sama polisi, ditanyakan ini guys. Saya lagi duduk di luar, lagi apa namanya tuh, habis cuci mobil, duduk sebentar, ada jual-jat lewat. Jual jatuh polisi guys, kalau bahasa Indonesia guys. Saya ditanya, ta'al, artinya tuh sini. Fan hawiyah tuh ini guys, igama, artinya mana KTP. Saya bilang ini KTP saya. Udah ngeluarin ini langsung disuruh duduk lagi guys. Tapi kalau nggak punya ini, sekarang ini langsung guys dipegang sama polisi dan dipenjarakan. Jadi tadi di pembukaan saya itu saya kan bilang dipenjarakan semua itu maksudnya tuh orang yang tidak punya identitas guys. Itu semua sekarang dipenjarakan terus dipulangkan ke Indonesia guys. Jadi mungkin kalau yang sudah ingin pulang mungkin kesempatan, tapi yang kasihan itu yang masih butuh, masih betah, karena ya seperti itu kan, di Indonesia mungkin masih punya anak sekolah, masih punya
cita-cita mungkin barangkali bangun rumah, atau mungkin yang punya utang, itu saya bener guys kasihan guys, jadi ikut sedih gitu. Jadi ya alhamdulillah kalau saya kan majikan baik guys. Jadi alhamdulillah, jadi saya ngelihat teman-teman saya yang kepegang itu, masya Allah guys, saya sedih guys. Gimana kalau nasib saya seperti itu? Saya tuh mikirnya seperti itu guys, karena saya tahu gimana sedihnya kalau orang apa namanya itu punya kebutuhan istilahnya yang harus kita usahakan, tapi si tulang punggung keluarga yang dia tanggung jawab istilahnya kena ini guys, kena pegang terus dipenjara, terus dipulangkan ke Indonesia. Ya mungkin insya Allah juga di Indonesia dapat kerjaan ya guys, cuman kan mungkin lah barangkali kalau di sana kan gajinya nggak seperti di Saudi. Kalau di Saudi kan supir itu kan paling kecil kan, kalau orang kaburan kan 2.500 guys, hampir 10 juta. Kalau di Indonesia kan mungkin kalau kita baru masuk kerja kan mungkin nggak ada gaji seperti itu guys besarnya. Makanya sekali lagi saya cuma ngasih tahu dan menyarankan saja sama teman-teman seperjuangan, terutama yang di Saudi Arabia, yang di Jeddah sama Mekah, karena yang lagi gawat banget itu di dua kota guys, Jeddah sama Mekah. Kemarin aja di Haya Safa ini, Haya Safa itu tetangga saya guys, saya kan Haya Marwah, Haya Safa kan sebelah sana. Jadi polisi itu tahu guys bahwa ini tuh rumahnya orang yang kaburan, rumahnya orang yang ilegal, rumahnya orang yang nggak punya identitas. Polisi tahu guys, langsung ngegedor jam 2 malam guys, jam 3 malam kan orang lagi istirahat. Terus kalau di pegang itu kita nggak boleh bawa tas guys, paling boleh bawa dompet sama HP yang boleh bawa guys. Tas itu nggak boleh. Makanya kalau kita istilahnya orang TKI di Saudi kan, yang saya tahu itu setiap cuti kerja kan ke pasar guys, belanjaan keperluan untuk di Indonesia sedikit kan dikumpulkan, ditaruh di penampungan. Itu kalau kita ketangkap guys, itu nggak boleh dibawa guys. Jadi udah di dalam rumah udah ditinggal semua, jadi sampah. Jadi nanti itu mungkin diambil sama Harisnya. Haris itu tukang seperti OB gitu guys kalau di kantor mah. Jadi tukang bersih-bersih rumah guys, paling diambil sama Haris. Kasihan guys, bener kasihan saya melihatnya. Ya makanya itu terutama orang yang diam di penampungan sementara ini jangan pulang dulu. Terus itu guys, yang suami istri itu, biarpun kita nikah dari Indonesia, kalau kita kena di penampungan guys, sekarang ini penjaranya berat guys. Dikarenakan pertama ilegal, kan nggak punya identitas, kan kadang-kadang kaburan, kadang-kadang umroh nggak pulang ke Indonesia gitu guys, mungkin di sini karena mencari pekerjaan, ada yang seperti itu. Itu orang suami istri guys, kalau ketahuan di kamar berdua itu suami istri loh guys, umumnya suami istri dari Indonesia udah suami istri, tapi ketahuan di penampungan itu polisi nggak mau tahu guys, pokoknya tuh penjaranya lebih berat guys. Apalagi yang nikah sama orang luar negeri, sama orang luar gitulah, kayak nikah sama orang Bengali, Pakistan, Mesir, kan banyak guys orang Indonesia di sini yang nikah sama orang Bengali, orang Mesir, orang Pakistan, orang Yaman, banyak guys, banyak. Itu kalau ketangkap, waduh lebih berat guys itu penjaranya guys. Makanya untuk selama ini kalau bisa itu, biarpun suami istri, kita harus memaklumi sekarang lagi gawat. Pertama, kedua kalinya maklumi satu istilahnya orang ilegal gitu, jadi harus mematuhi peraturan. Ya diam sementara aja dulu di rumah yang lagi dikerjain gitu, majikan lah istilahnya, majikan yang sekarang itu udah aja diam, jangan pulang. Kan lumayan juga kan kalau diem kan, jadi uangnya kan nggak kepake untuk kebutuhan yang lain. Ya sekian dulu guys di video kecil ini, saya cuman ngasih ngasih sedikit saran saja sama teman-teman saya yang di Jeddah dan yang di Mekah. Saya cuma bisa mendoakan semoga
yang masih butuh semoga selalu dilindungi oleh Subhanahu wa taala. Semoga gajinya dilancarkan, karena pastinya kita kan di Indonesia pasti kenapa bertahan di Saudi biarpun ilegal kan pasti punya kebutuhan guys ya. Makanya saya cuma bisa doakan semoga Allah SWT selalu lindungi seperti itu guys, supaya selamat, nggak sampai kepegang. Terkecuali kalau udah ingin pulang mah terserah lah, mau kepegang mau kepegang ya kepegang kalau udah pengen pulang mah. Tapi kalau bagi yang belum pengen pulang, saya mendoakan semoga selalu dilindungi oleh SWT, karena biarpun bagaimana dia adalah tulang punggung keluarga guys. Ya, di akhir video guys, saya minta maaf yang sebesarnya apabila kata-kata saya kurang berkenan dan banyak yang salah. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya mendoakan semoga temanku dan semua keluargaku dimanapun berada semoga selalu dalam lindungan Allah SWT, disehatkan jasmani dan rohaninya, dipanjangkan umurnya, dan semoga dijauhkan dari segala macam bahaya, rintangan, penyakit, dan semoga dilancarkan pekerjaan rezekinya, dan semoga rezekinya semakin lancar, semakin banyak, dan semoga berkah dan barokah, dan semoga bisa naik haji dan umroh, dan yang sudah pernah naik haji dan umroh semoga bisa kembali lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dulu guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.